Shalom teman-teman. Jadi di sini saya akan membahas tentang aplikasi sejarah dalam kehidupan gereja masa kini. Pendahuluannya, sejarah gereja bukan hanya sekedar catatan masa lalu, tetapi merupakan cermin untuk memahami perkembangan iman, ajaran, struktur organisasi, serta dinamika pergumulan umat Tuhan dari zaman ke zaman. Mempelajari sejarah gereja membantu gereja masa kini mengambil keputusan yang bijaksana, menghindari kesalahan yang sama, dan mempraktikkan iman dengan lebih relevan di konteks modern. Fungsi dan manfaat sejarah gereja. Fungsi edukatif. Sejarah gereja memberikan dasar untuk memahami doktrin, tradisi, dan liturgi. Melalui sejarah yaitu mahasiswa teologi memahami akar dari ajaran Kristen. Jemaat memahami latar belakang praktik ibadah. Pemimpin gereja mengetahui perkembangan misi dan pelayanan. Fungsi korektif sejarah menolong gereja, yaitu mengidentifikasi kesalahan gereja masa lalu, penyalahgunaan kuasa, atau penganiayaan. Yang berikut mencegah pengulangan kesalahan serupa di masa kini. Fungsi inspiratif, sejarah gereja syarat dengan kisah keteladanan. Para martir yang setia, reformator yang memperjuangkan kebenaran, misionaris yang memberi hidup demi Injil. Yang berikut fungsi teologis. Sejarah gereja menolong kita memahami beberapa hal, yaitu perkembangan doktrin atau trinitas, kristologi, pneumatologi, keputusan konsili gereja, pergumulan teologis dari zaman ke zaman. Yang ketiga, aplikasi sejarah gereja dalam kehidupan dan pelayanan. Dalam pembentukan identitas gereja, melalui sejarah, gereja memahami beberapa hal, yaitu tradisi teologi yang membentuk identitasnya, yaitu Katolik, Ortodoks, Protestan, dan Pentakosta. Akar liturgi dan ritual ibadah. Nilai-nilai yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Yang berikut dalam perkembangan doktrin. Sejarah gereja menjadi rujukan utama untuk beberapa hal, yaitu melihat bagaimana doktrin berkembang secara bertahap, membedakan ajaran sehat dan ajaran menyimpang, memahami konteks munculnya bidat atau deviasi teologi. Contoh, doktrin Trinitas terbentuk melalui perdebatan panjang sejak Konsili Nisea dari abad ke-325 Masehi. Dalam kepemimpinan gereja, sejarah memberikan contoh model kepemimpinan, yaitu kepemimpinan pastoral yang melayani, contohnya para bapak gereja. Yang berikut kepemimpinan misioner, contohnya Paulus, Hudson Taylor. Yang berikut kepemimpinan reformator, contohnya Luther dan Calvin. Gereja masa kini dapat belajar bagaimana menjalankan kepemimpinan yang sehat, akuntabel, dan berpusat pada Kristus. Yang berikut dalam penginjilan dan misi. Sejarah misi global memberikan pelajaran tentang strategi misi yang berhasil dan yang gagal, pendekatan budaya, dan relevansi. Panggilan gereja untuk menjangkau suku-suku terabaikan. Yang berikut, dalam menghadapi tantangan sosial, gereja masa lalu menghadapi beberapa hal, yaitu penindasan politik, konflik sosial, pluralisme agama, kemiskinan, dan ketidakadilan. Belajar dari sejarah menolong gereja masa kini menjadi agen damai, melakukan advokasi keadilan sosial, merespon perubahan zaman yang kiamat.
Yang berikut contoh aplikasi nyata di gereja masa kini melalui pendidikan gerejawi. Kelas katekisasi mengenalkan sejarah gereja kepada calon jemaat. Sekolah minggu memperkenalkan tokoh-tokoh iman. Melalui tata ibadah, pemahaman liturgi berasal dari tradisi gereja awal. Perayaan Natal dan Paskah dipahami secara historis teologis. Yang berikut melalui pembinaan warga gereja. Pemuda belajar dari tokoh reformasi, pelayan mimbar memahami sejarah penafsiran Alkitab. Yang berikut melalui hubungan antar gereja. Ekumenisme modern berakar pada sejarah konflik dan rekonsiliasi gereja sepanjang abad. Gereja belajar bekerja sama tanpa kehilangan identitas. Yang berikut relevansi sejarah gereja di era modern. Saat ini gereja menghadapi tantangan seperti sekularisasi, digitalisasi, konflik etnis dan agama, krisis moral dan etika. Sejarah gereja memberi wawasan bahwa gereja telah berkali-kali melewati masa sulit dan tetap bertahan. Ia memberikan harapan dan arah bagi pelayanan yang relevan. Kesimpulannya, aplikasi sejarah gereja sangat penting bagi pembentukan identitas iman, pengembangan doktrin yang sehat, pembuatan keputusan dalam pelayanan, keteladanan iman dari tokoh gereja, misi pendidikan, dan hubungan ekumenis. Gereja masa kini dapat melayani dengan lebih bijaksana ketika memahami jejak sejarah yang membentuknya dari abad ke abad. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.